Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pagi hari ini kita hadir di dalam peringatan HPSN, Hari Peduli Sampah Nasional, yang sama-sama kita selenggarakan di kawasan Bantar Gebang. Bapak sekalian saya hormati, banyak dari kegiatan kita yang menghasilkan residu. Dan residu itu sebagian menjadi sampah dan sebagian bukan sampah. Penting bagi kita semua untuk secara sadar mengelola residu yang kita tinggalkan. Karena itu ketika berbicara tentang peduli sampah, bukan hanya berbicara di ujungnya ketika sudah jadi sampah, tapi dimulai ketika kegiatan itu dikerjakan. Pada saat kegiatan dikerjakan, bagaimana kita bisa mengurangi residu. Dengan mengurangi residu, otomatis kita akan bisa mengurangi sampah. Dengan mengurangi sampah, maka insya Allah pengelolaannya menjadi lebih mudah. Ini merupakan gerakan, tidak bisa dikerjakan sebagai program. Ini merupakan gerakan. Gerakan itu artinya kepemilikan atas masalah ada pada semua pihak. Dan semua pihak dipanggil untuk terlibat, terpanggil untuk berbuat, punya perasaan tanggung jawab. Ini PR terbesar ketika kita berbicara tentang Hari Peduli Sampah Nasional. Ketika kita berkumpul di sini, groundbreaking untuk pengelolaan sampah menjadi material baru, menjadi energi baru, itu kita bicara di paling ujung dari sebuah proses. Itu penting dilakukan dan itu memang harus dilakukan. Tapi yang sangat mendasar adalah mengubah perilaku, mengubah keseharian, dan ini membutuhkan gerakan yang luar biasa. Paradigma diubah. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, kami mencoba mengerjakan di fasilitas transportasi umum. Kalau Bapak Ibu naik kendaraan umum di Jakarta, MRT misalnya, pernah saya mendapat komentar salah seorang pejabat tinggi mengomentari Pak Gub, usul Pak Gub, ini dari observasi saya di MRT ini kurang tempat sampah. Jadi saya sampaikan bukan kurang tempat sampah, memang tidak ada tempat sampah. Lalu kalau ada sampah gimana? Ya dikantongin bawa pulang. Jangan tempatkan seluruh muka bumi ini sebagai tempat sampah. Dan yang kita sebut sebagai sampah seringkali residu. Jeruk yang kita pegang dengan nyaman, begitu dikupas kulitnya menjadi sesuatu yang tidak ingin disentuh lagi. Padahal tadi disentuh dengan nyaman. Hanya karena sudah dikupas, dia berubah statusnya menjadi sampah. Dan dipegang dengan perasaan, ini bukan sesuatu yang bersih lagi. Padahal tidak ada yang berubah di situ. Kesadaran kita tentang pengelolaan sisa, ini harus ditumbuhkan. Mudah-mudahan kita semua di sini bergerak bukan hanya pada aspek hilir paling ujung, tapi pada hulu, di mana di kegiatan keseharian pribadi, keseharian keluarga, keseharian tempat kerja. Karena disitulah sumber besar. Di Jakarta setiap hari ada sekitar 7.800 ton sampah tiap hari. Dan ini kemudian dikelola dengan proses yang kita semua sudah ketahui, sirkularnya. Karena itu kita berharap sekali Jakarta nantinya bisa menjadi kota di mana sampah residu dikelola bersama dengan baik. Kalau kita perhatikan, kita ingin menjadi kota yang zero waste. Tapi ini tidak mungkin terjadi bila hanya dikerjakan sendiri. Kita harus kerjakan ini sebagai sebuah proses bersama-sama. Karena itu kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman aktivis, kepada lembaga-lembaga yang terlibat untuk ikut membangun tentang kesadaran dan pembiasaan baru. Bagaimana dilakukan pemilahan sampah sejak dari rumah, pengangkutan sampah sesuai dengan jenis, dan harapannya ini terus-menerus dibangun. Bapak sekalian saya hormati, kolaborasi ini bukan hanya dengan NGO, akademisi, kemudian juga sektor swasta, tapi kita juga berharap
dengan rumah tangga muncul kolaborasi yang masif. Harapannya nanti bisa membangun kesadaran yang amat luas. Adapun di sini di Bantar Gebang, TPST ini bukan lagi sebagai tempat untuk menampung sampah, tapi sekarang sudah mulai bergerak menjadi tempat untuk mengolah sampah. Kolaborasi dengan BRIN untuk mewujudkan sebuah PL Pusat Listrik Tenaga Sampah, sebuah fasilitas karya anak bangsa yang alhamdulillah sudah berjalan dan mengelola 100 ton sampah per hari. Ini adalah sebuah terobosan yang amat baik. Kami sampaikan terima kasih, apresiasi kepada BRIN. Boleh kita beri tepuk tangan kepada teman-teman di Badan Riset di BRIN ini. Dan kami berharap nantinya ini bisa menjadi rujukan juga di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Dan sekarang kita akan juga menyaksikan groundbreaking fasilitas RDF Plant terbesar di Indonesia yang nantinya akan bisa mengelola 1.000 ton sampah per hari. Setahap demi setahap ini dikerjakan untuk bisa menyelesaikan di aspek hilir paling ujung. Dan harapannya nanti akan muncul dari proses plan RDF ini 400 sampai 450 ton bahan bakar yang bisa menggantikan batu bara. Yang ini juga punya efek yang baik untuk kualitas udara di sekitar kita. Jadi kita ingin Bapak Ibu sekalian, ikhtiar bersama ini benar-benar terwujud, dan kami berharap peringatan Hari Peduli Sampah bukan sekedar sebuah seremoni, tapi seperti namanya disebut sebagai peringatan, karena dia untuk mengingatkan kita tentang pentingnya mengelola sampah. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan apresiasi pada Dinas Lingkungan Hidup yang sudah menjadikan ini sebagai sebuah festival kolaborasi Jakarta Sadar Sampah. Terima kasih kepada teman-teman yang ikut menjadi mitra, ikut menjadi partner, dan lebih tepatnya menjadi co-creator yang memunculkan terobosan, yang memunculkan gagasan untuk bekerja bersama dengan kita. Kita ingin sampaikan apresiasi. Bapak Ibu sekalian saya hormati, PR kita masih besar, PR kita masih banyak. Dan kita berharap kalau prioritas hari ini adalah bagaimana sampah dikelola dengan baik di hulunya, dan bagaimana di hilirnya dimanfaatkan menjadi energi. Di sini ada Pak Dodi, JMPLN kita, ini yang bisa nanti memanfaatkan hasil ini. Walaupun dibandingkan dengan kebutuhan yang dimiliki oleh Pak Dodi, ini masih sangat kecil, tapi minimal dia tidak keluar begitu saja tanpa menjadi manfaat. Kita berharap sekali ini dari ujung ke ujung bisa dijalankan dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak mungkin kami merasa dengan festival kolaborasi Jakarta Sampah ini harapannya bisa menjangkau lebih luas lagi. Kita menemukan generasi baru di Indonesia yang punya kepedulian mengenai sampah yang jauh lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Pendidikan mutlak sekali, pembiasaan mutlak dibutuhkan. Karena itu kita berharap terobosan-terobosan di sini jangan hanya konsentrasi kepada bagaimana menyelesaikan soal sampah itu sekarang, tapi bagaimana membentuk kebiasaan baru, bagaimana membentuk paradigma baru itu menjadi sebuah keseharian bagi seluruh unsur masyarakat. Kepada semua pihak yang terlibat, izinkan saya menyampaikan terima kasih, apresiasi khususnya kepada BRIN. Terima kasih atas kerja bersamanya, dan insya Allah yang tadi sudah diserah terimakan akan dikelola dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah ini menjadi kemaslahatan bagi semua. Dan untuk peresmian RDF Plan, saya titip kepada tim di Adikarya untuk bisa, dan Jakon untuk bisa jalankan ini dengan baik. Pesannya memang selalu Pak, kalau groundbreaking itu 3, on schedule, on budget, on quality. Itu standar di semua kegiatan konstruksi. Dan kami berharap terwujud. Kebiasaan terlambatnya tidak terjadi di tempat ini. Kebiasaan itu diubah menjadi ketetapan untuk bisa benar-benar on schedule, on budget, dan on quality. Ini sebagai pertanggungjawaban kita kepada publik. Kami titipkan amanat ini kepada
Adikarya dan Zakon. Insya Allah mereka bisa menjalankan amanat ini dengan sebaik-baiknya. Demikian sambutan dari kami dan kami akhiri dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Senin 21 Februari 2022, groundbreaking pembangunan area plan secara resmi dinyatakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.